Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 dan kita udah pernah ngebahas ya untuk produk kilat ya. Jadi produk kilat ini mungkin kurang lebihnya sekitar tahun lalu ya kalau nggak salah itu kita udah pernah bahas beberapa produknya kilat. Memang sebetulnya produk kilat ini kalau gue lihat makin kesini makin bertambah ya dengan beberapa varian yang udah dikeluarin dari kilat. Dan ini ya kemarin ini gue ada ketertarikan untuk nge-review yang namanya satu buah laser level. Nah, laser level ini adalah fungsinya ya. Jadi gini, laser distance sama laser level apa bedanya? Nah, ini jangan nanti kita pukul ratakan dengan sama semua laser ya. Contoh ya, RT01 sama RT02 kan beda. Ya kan, biarpun namanya depannya sama-sama RT gitu, istilah gitu ya. Nah, jadi ini sama. Kita bisa sebut ini laser, itu laser. Nah, tapi ada laser di kata di belakangnya. Ya, seperti itu. RT01, RT02 ya. Nah, ini kayak lagu ya jadinya ya. Gitu. Nah, karena kebetulan sekali ya, karyawan gue di sini ada yang merangkap jadi RT ya. Jadi memang ini seperti layaknya satu buah laser. Nah, jadi laser distance ini adalah dengan laser level. Apa yang membedakan? Laser distance adalah laser yang untuk mengukur satu buah jarak, ya. Jadi untuk mengukur satu buah jarak, contoh dari kanan gua ke kiri gua kira-kira berapa nih? 15 meter kah? 20 meter kah? Nah, ini adalah yang disebut dengan laser distance. Nah, lalu kalau laser level apa? Nah, ini yang akan kita bahas dari produk kilat ini adalah laser level. Nah, laser level itu adalah laser untuk mengukur kerataan, ya. Nah, layaknya seperti water pass. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengukur, ya, mengukur kerataan, ya. Jadi contoh, misalnya kalau kita tuh di sipil nimbang, ya, nimbang dengan nih, nih lihat, ya Allah, RT di belakang sini, astagfirullah, ya. Jadi kalau kita ukur nimbang ya, jadi kira-kira kalau kita teh bener-bener ini RT biasa dia mau ikut-ikutan tampil in frame, tapi emang sama karena RT ini adalah ya dia ini turunan memang dari keluarga RT ya, jadi asli wong Cilacap. Jadi kata yang di Cilacap, ini iki anak iki ya, gini asli anak RT gitu. Ya, jadi gini, jadi contoh gue mau masang pegboard di belakang gue ini. Ya kira-kira pegboard ini kalau gue pasang ya, kita nggak bisa menjadi patokan di bawah lantai ini, bahwasanya ini adalah contoh kalau kita simpelnya kita ngomong ya. Ini pegboard ini misalnya lebar 1 meter ya. Di sisi kanan kita ukur dari bawah ke atas 1 meter, dari sisi kiri dari bawah ke atas 10 meter. Nah, pas kita pasang tiba-tiba dia miring. Nah, artinya berarti lantai ini kita tidak bisa menjadi patokan. Nah, jadi gunanya si laser level ini adalah untuk mengukur supaya bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan ini selevel atau sejajar. Nah, terus gimana Bang kalau ini ditaruh di lantai, terus lantainya nggak rata juga? Nah, nanti kita akan jelaskan. Ini menarik ya. Oke. Jadi itu mungkin perbedaan antara laser distance dan laser level ya. Nah, untuk produk kilat yang ada di depan lo ini adalah pembelian dalam satu set, yaitu beserta dengan tripodnya. Nah, kita bisa membeli package seperti ini aja ya. Jadi memang dia nggak ada kardusnya, dia cuma hanya dapat tas seperti ini aja. Nah, kalau untuk unitnya only aja ya tanpa tripod ya, itu kita hanya cukup membayar di 600 ribuan. Tapi kalau kita set membeli dengan tripod ya, itu kita cukup hanya membayar di 800 ribuan. Dan ini murah banget, nggak sampai 1 juta, luar biasa sekali. Oke, di sini kita akan buka untuk alatnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ya, ini sudah lengkap ya dengan manual book ya, dan di sini package yang gua dapatkan ini adalah package yang benar-benar komplit banget ya dengan 2 buah baterai ya, dan di sini banyak sekali ya untuk mountingnya, jenis-jenis mountingnya yang ini ya, ini seperti kita layaknya kita bisa tempelin ke plat-plat besi. Jadi kalau misalnya kita lagi masang kanopi ya, atau kita masang menggunakan besi WF untuk memasang konstruksi ya, ini kita bisa gunakan ya seperti itu. Oke, lalu di sini ada 2 buah baterai ya, ada 2 buah baterai. Di sini kita dapatkan 2 buah baterai ya. Nah, lalu di sini ada beberapa aksesoris untuk
eh, adaptor ke tripodnya sendiri ya. Nah, di sini juga ada mounting ya. Di sini ada mounting leveling ya. Di sini ada mounting leveling. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aduh, gua naruh di sini nih, cuma kurang tinggi sedikit ya. Nah, tripodnya udah limit misalnya. Nah, ini kita taikin, bisa taikin sedikit atau misalnya kita meletakkan laser ini di atas kabinet atau apapun itu. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Jadi memang jenis mountingnya banyak sekali ya. Nah, lalu di sini kita sudah diberikan juga charger ya. Ini adalah charger untuk si baterainya. Jadi memang modelnya belum docking ya. Jadi ini seperti layaknya kayak baterai kamera ya. Jadi kayak baterai kamera. Dan di sini plat. Plat yang ada di sini adalah fungsinya kalau misalnya kalian ingin menempelkan tapi semuanya ini ya dinding, beton, lalu kayu. Nah, bingung kan mau nempelin di mana. Jadi di sini kalian tinggal cukup tambahkan skrup ya. Dan di sini mounting yang magnet tadi ya cukup kalian tempelkan di sini ya seperti ini. Jadi ini adalah alat bantu ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini magnetnya sudah bisa dipastikan cukup kuat ya karena memang sudah dipikirkan ya untuk meletakkan satu buah laser di atasnya ya seperti itu. Oke, lalu di sini ini masih sama. Ini adalah adaptor. Adaptor untuk ke tripodnya ya. Nah, lalu di sini ada satu lagi nih yang lebih menarik ya. Oke, nah di sini adalah mounting yang biasa kita gunakan pada saat kita letakkan di permukaan yang tidak rata. Nah, jadi apa bedanya dengan ini, Bang? Nah, kalau ini kita cuma hanya cukup meletakkan lasernya di bagian atas ya. Harus bisa kita pastikan bahwasanya ini dia levelnya sudah bagus ya. Ini cuma hanya up and down aja ya. Jadi kalau misalnya dia kurang naik ya, up aja ya mungkin ya, enggak down ya. Jadi up aja misalnya ini kurang naik sedikit nih ya kita taikin. Nah menggunakan ini. Tapi dengan catatan levelnya sudah harus bagus ya. Nah lalu bagaimana Bang kalau misalnya levelnya gue naruh di posisi yang letaknya memang miring. Nah inilah ya. Ini ada ketiga kaki yang dimana ketiga kaki ini bisa kita setel ya. Jadi kita bisa setel seperti layaknya tripod ya. Jadi kaki tripod itu kan kita bisa setel ya. Yang ini kita pengen panjangin, ini kita pengen pendekin. Dan di sini juga sudah ada untuk penyetelan mikro ya. Jadi nanti kita bisa menyetel untuk positioning mikro. Karena memang laser itu kalau kita putar secara manual bukannya nggak bisa. Ngepasinnya terkadang susah ya. Contoh misalnya kita mau ngepasin sesuatu yang sudah ada. Kita mau mengcopy dengan levelingnya supaya tinggi. Contoh misalnya lampu gantung ya. Dulu kita pernah ada masang lampu gantung dengan ruas ruangan ya 20 kali 20 kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Nah itu kita butuhkan itu ya. Jadi memang tergantung nih positioningnya untuk apa dulu ya gitu. Oke. Lalu kita lanjutkan di sini kita mendapatkan ada satu buah remote. Nah sebelumnya kita pernah nge-review juga untuk laser level seperti ini. Jadi waktu itu kita nge-level lampu yang tadi kita cerita ya. Itu si lasernya kita taruh di WF. Setelah kita taruh di WF kita bingung ya untuk ngidupin dan untuk matiin. Akhirnya setelah kita udah nggak butuh tapi kita nggak balik lagi untuk matiin. Biarin aja deh nunggu selesai. Karena matiinnya PR harus naik ke atas lagi. Nah adanya remote ini adalah membantu juga pada saat posisi yang seperti itu. Jadi kita tidak perlu naik ke atas melainkan kita cukup hanya mencet aja ya bisa mati bisa hidup. Ya ataupun kita bisa mengatur untuk posisi ya vertikal dan horizontalnya. Nah ini baik sekali ya. Nah lalu ini adalah unit lasernya. Jadi unit laser di sini dia sudah bisa 4D dan bisa 3D dan keduanya sudah 360 derajat. Nah, 4D adalah berarti dia menandakan ada 4 line yang di sini dan kita bisa gunakan untuk 3D atau di 3 line-nya saja, ya. Dan untuk vertikal horizontalnya di sini sudah dirangkum semua dalam alat ini, ya. Alat ini memiliki ya flashlight ya. Jadi kita bisa setel untuk bagian lampunya, kita bisa membuat dia flashlight atau berkedip terus. Ya, dan kita bisa menggunakan outdoor ataupun indoor. Jadi kalau misalnya kita indoor, kita menggunakan yang low light. Jadi cahaya lampunya yang tidak terlalu terang. Pada saat outdoor kita membutuhkan cahaya lampu yang lebih terang, kita akan pencet ya atau kita set up dia ke bagian lampu yang benar-benar high ya atau dalam positioning lampu yang benar-benar terang. Ya, seperti itu. Jadi memang ada setelannya. Dan untuk tombol yang H dan V ini adalah menandakan horizontal dan vertikal dan ya untuk display yang ada di sini cuma hanya menunjukkan untuk persentase dari mana pada baterainya ini sendiri, ya. Jadi memang di sini sudah benar-benar lengkap banget ya. Dan ini full bahannya plastik. Nah, ada nggak Bang yang bahannya besi? Ada,
ya, tapi memang gue nggak bisa bicara apa-apa. Karena memang dengan barang under 1 juta menurut gue dengan package yang kita dapetin udah wajar banget ya. Jadi kalau memang build quality yang seperti ini memang sudah seharusnya kita dapatkan seperti ini. Dan bagian bawah yang hitam ya, ini dari hitam ini ke bawah di bagian on off-nya, ini dia bahannya seperti babet ya atau besi cetakan ya, seperti itu. Dan dari sini dari kuning ini ke atas full semuanya ini dia plastik ABS, tapi memang lumayan cukup keras ya. Karena tadi udah kita jatuhin juga ya. Sengaja nggak sengaja udah kita jatuhin gitu. Jadi memang ini nggak patah, nggak rusak ya. Cuma memang dia ya rompal atau bopeng dikit aja ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah package semua yang kita dapatkan. Dan di sini ya, ini tripodnya kita buka terlebih dahulu ya. Nah, ini dia ada tripodnya. Nah, oke. Nah ya, nah ini dia tripodnya. Nah, tripod ini memang tripod yang dibuat khusus untuk si laser. Jadi bukan untuk kamera ataupun handphone dan yang lain-lainnya. Karena memang di sini ya positioningnya ya, tadi gue katakan aksesorisnya sudah disiapkan dan ini memang kita aplikasikan ke sini. Oke, lalu spesifikasi apa lagi bang kira-kira atau keunggulan dari laser ini? Laser ini memiliki jarak ya atau berdiameter di 20 meter. Jadi adalah jarak maksimalnya. 20 meter itu adalah 20 meter per ruangan, 20 meter vertikal, 20 meter horizontal ya. Jadi 20 meter itu kita membuat satu lingkaran. Jadi yang tadi gua katakan ya, 400 meter persegi, 20 kali 20, 400 meter persegi, ini sudah bisa merangkumnya ya dalam satu laser ini. Kalau gua rasa harusnya sudah cukup ya, harusnya sudah cukup. Kalau misalnya seperti pelaku-pelaku interior ya, 20 meter itu udah kayaknya apa ya, mungkin ruang tamu sebesar-besarnya rumah, ruang tamu kayaknya mungkin nggak sampai 20 kali 20 juga ya gitu loh. Nah jadi kalau gue rasa udah cukup mewakili dengan satu alat yang berjarak di 20 meter. Oke, alat ini memiliki toleransi di 0,2 mm ya. Jadi ini adalah toleransi untuk levelingnya ya. Jadi kalau menurut gue masih sangat wajar sekali, dan alat ini ya bisa bekerja ya dengan 100% daya baterai yang sudah kita cas dan kita pasang. Dia bisa bekerja sampai di 2 sampai di 5 jam. Tergantung kalian menggunakan apa. Dan untuk waterproof grade-nya, alat ini sudah memiliki IP54. Akan tetapi tetap ya alangkah baiknya jangan, wah alat gua udah IP54 biarin dah ya, kena ciprat-cipratan dikit atau apa ya. Ini lebih baik, alangkah baiknya jangan ya, tetap harus kita jaga juga ya untuk kelangsungan si usia dari alat ini sendiri. Nah ini BTW bisa naik loh dia. Nah ini lucu loh, head. Nah ini menarik juga ya. Nah, oke. Nah ya, ini kita bisa locking juga dan di sini juga sudah diberikan water pass-nya. Oke. Nah, oke. Guys, kita langsung coba aja dan kita akan coba aplikasikan dengan beberapa mountingnya ini ya, supaya kalian tidak salah paham, dan kita akan gunakan juga untuk tripodnya nanti pada saat ya kita nyoba dengan beberapa mounting nih. Oke, nah di sini ini sengaja supaya line-nya bisa terlihat jelas ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah ini leveling di bagian bawah ya. Ini adalah base yang pertama kita akan review di sini. Nah, jadi kegunaan dari base ini adalah di saat kita menempelkan yang seperti ini ya, kita akan membuat agar supaya dia presisi ya. Nah, jadi ketiga kaki yang ada di sini adalah ini kita bisa adjust ya. Jadi kita bisa adjust supaya dia benar-benar levelingnya pas. Nah, jika dia levelingnya tidak pas, dia akan seperti ini. Ya, dia akan berbunyi terus menerus dan dia akan berkelap-kelip terus. Nah, jadi ini adalah menandakan bahwasanya dia levelingnya dia tidak rata ya. Nah, gunanya dari ketiga kaki ini kita akan setel dia supaya dia benar-benar rata dan dia benar-benar sampai tidak bersuara dan tidak berkedip juga ya. Nah, lalu di sini ada fitur juga yang dimana ya, ini adalah fitur flashlight ya. Jadi dia bisa flash seperti ini dan kita bisa tekan sekali ya, dia stay seperti ini. Nah, dan dia kalian bisa lihat ya perbedaannya. Jadi kita bisa membuat ini adalah paling terang dan ini adalah paling redup. Ya, jadi kita bisa terang, bisa redup. Jadi mungkin kalau kita di indoor kita cukup seperti ini, indoor yang lumayan cukup minim cahaya ya. Nah, jadi kita gunakan yang low light aja.
ya supaya baterainya awet juga. Jadi indikator yang ada di sini adalah dia menunjukkan indikator baterai ya. Jadi ini 91% ini indikator baterai. Oke, dan HV ini adalah dia horizontal dan vertikal ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita bisa hidupkan ke 4 line karena memang ini adalah 4D ya. Jadi dia bisa 4D bisa 3D. Apa sih Bang 4D 3D? Nah, kalau 4D itu ya dia berarti ada 4 line ya. Kalau 3D itu dia ada 3 line ya. Tapi untuk semuanya overall dia di 360 baik vertikal ataupun horizontalnya. Ya. Dan untuk di sini ya ada knob yang ada di sini dia adalah untuk mengatur untuk mikronya. Jadi kalau misalnya kita anggap kita ini kurang ke kiri ya, line yang bagian ini kan kita kalau geser ke sini ya kita geser gini kan kita susah ya yang pastinya. Nah kadang kebanyakan kadang kurang ya seperti itu. Nah jadi ini adalah untuk mikro ya. Mikro itu kalau kita putar di sini ya kalian bisa lihat ya. Nah ya dia bergeraknya benar-benar bisa smooth banget ya. Nah ini adalah memang yang seharusnya level laser leveling ya harus ada fitur yang seperti ini. Nah jadi kita bisa gerakinnya itu ya benar-benar smooth banget ya pelan ya. Jadi kita bisa untuk mengukur benar-benar bisa pastinya di berapa. Oke kita akan ganti untuk mounting yang akan kita tempelkan ke plat ya. Jadi kalau misalnya kita masang konstruksi dia bisa kita tempelin ke plat karena mountingnya udah disediakan dari Kellet. Oke, ini adalah mounting magnet yang dimana ini kita bisa tempelkan dia ke bagian plat ya. Pokoknya misalnya kalau kalian konstruksi baja ringan dan yang lainnya atau main besi WF atau masang kanopi menggunakan hollow. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, jadi kalau yang ada di depan lo ini kebetulan ini plat besi ya. Nah, ini jadi cukup kita tempelkan dan kita bisa mengatur leveling yang dimana leveling ini banyak setupnya. Nah, contoh ya. Kita bisa mengatur, kita hidupkan terlebih dahulu. Ya, nah kita bisa atur dia dalam posisi maju mundur ya. Kalau dari kamera nih mungkin mundur atau maju ke arah kamera. Nah ini seperti ini. Nah ini kita bisa atur ya. Jadi levelingnya di sini kita bisa atur ya. Nah, Bang lalu kalau tembok yang kita tempelin dia nggak rata gimana Bang? Nah jadi di sini ada baut ya, ini cukup kita putar aja. Nah, dia akan mengarah ya sampai ketemu titik level ya. Posisi level dia benar-benar lurusnya ya, seperti itu. Nah, oke, kita hidupkan dulu semuanya. Nah, dan lalu ya untuk yang di sini dia sama ya. Ini adalah 360-nya. Nah, jadi kita tinggal atur ya. Nah, tinggal kita putar aja di mana yang benar-benar bisa sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dengan kita. Nah seperti ini ya. Nah jadi tinggal kita gerakin aja ya. Nah ini karena memang posisinya agak mentul posisi di dindingnya. Nah ini jadi agak susah diputarnya. Nah ini harusnya kita muter ini ya bisa perlahan ya muternya. Karena ini adalah memang gunanya fungsinya seperti itu. Ya kalau untuk laser level. Jadi istilahnya bukan nggak bisa kita putar manual seperti ini. Bisa aja. Tapi melainkan kalau kita mau ngepasin line ya ini agak susah ya. Jadi memang ada yang disebut setelan mikro seperti ini ya. Jadi supaya smooth untuk pergerakannya. Oke. Nah, pastikan pada saat kalian nge-leveling ya, posisinya benar-benar lampunya harus stay seperti ini. Jika ada alarm ataupun dia berkelap-kelip lampunya itu menandakan ya artinya alat ini levelnya belum sempurna ya. Oke, nah ini satu tips lagi ya. Jika kalian level pastikan lampu ya dan alarm ini dia harus berhenti ya. Karena kalau misalnya dia tidak terhenti ini sangat bahaya sekali yang artinya memang alat ini levelingnya belum sempurna. Jadi kalau dia tidak sempurna bagaimana kita mau memakai line-nya ya. Jadi dia harus sempurna dulu baru line yang ada di sekeliling ini baru kita gunakan untuk patokan kita untuk memasang ya sesuatu ke dinding ataupun kita nge-leveling apapun itu ya seperti itu. Nah, dia ini memiliki toleransi di 0,2 mm ya untuk skala toleransinya. Jadi memang cukup baik gue bisa katakan ya. Oke, di sini selanjutnya kita akan gunakan remote-nya ya. Jadi di sini adalah remote ini ya. Ini adalah guna untuk kita menghidupkan ya ataupun mengatur dari semua yang ada di alat ini ya. Jadi mulai dari kita hidupkan horizontalnya, mulai satu line dan mulai dua line ya.
Nah, jadi dia ada satu bagian bawah dan kedua di bagian atas. Dan kita pencet satu kali lagi, dia keduanya akan hidup. Ya, seperti itu. Dan pada saat vertikalnya dia sama ya. Vertikalnya yang seperti ini ya dia akan hidup ya. Dan vertikal yang posisi ke kanan dia akan hidup juga ya. Dan lalu pada saat kita pencet sekali lagi dia akan hidup untuk keduanya. Jadi vertikal ini dia ada dua ya, itu menandakan plusnya ya. Nah, ya, jadi plus ini biasanya kita gunakan adalah bisa yang pernah gua alamin, kita memasang lantai ya bisa menggunakan vertikal plus yang seperti ini ya. Dan kita bisa redupkan untuk lampunya ya. Nah, jadi di sini kita bisa berikan klip seperti ini ya. Ini guna memang sebetulnya kalau misalnya posisi di outdoor ya, ini lebih berfungsi juga ya. Nah, ini adalah ya tadi ini kita ulangi, ini adalah lampu untuk yang paling terang ya. Dan kita pencet sekali lagi, ini adalah mode untuk yang low light-nya ya. Jadi ada yang low, ada yang high ya, seperti itu. Dan kita pencet sekali dia akan flash atau berkedip ya. Nah, oke, jadi tripod ini sangat membantu sekali ya, biarpun tingginya cuma hanya di 120 dan dia sudah dibelikan dan dia sudah diberikan juga untuk water pass. Jadi dia udah ada water passnya untuk tripodnya. Jadi harus memastikan benar-benar rata dan kita bisa adjust lagi ke atas ya, sekitar 20 sentian ya. Ini seperti itu. Oke, ini di sini kita menggunakan mounting ya untuk up ya. Jadi ini mounting ini yang memang kita dibuat ya untuk cuma hanya leveling up. Anggap ini kita udah di titik maksimal, kita udah nggak bisa nih naikin si levelnya lagi ya. Jadi laser ini udah nggak ada tempat lagi kalau misalnya kita untuk ninggiin. Nah, sedangkan kita butuh tinggi misalnya sekitar di 1 cm ya, kita anggap di 1 cm. Oke, kita akan berikan satu peragaan ya. Nah, di sini kita menggunakan satu line yang paling up ya. Oke. Ya, kita anggap kita ingin masang di bagian atas lagi misalnya ya. Nah, 1 cm dari sini, tapi lasernya udah nggak mau naik ya. Nah, jadi kita cukup taikin ke atas ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah buat kita naikin positioning level cuma hanya up ya. Nah, jadi dalam posisi ini ya, ini enak banget ya. Dia posisinya tinggal kita up aja ya. Jadi pada saat kita kebutuh dia up ya, lebih naik lagi, coba naik lagi Mas Tolip. Nah, oke. Nah, kita cukup putar lagi ke atas ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengejar positioning tingginya. Nah, ya. Oke. Nah. Oke, nah naik lagi. Oke. Nah, yes ya, kurang lebihnya seperti ini nih, yang megang aja gemeter soalnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi benar-benar sangat mudah sekali ya untuk mengatur up-nya ya. Untuk down-nya ya sama aja ya, kita tinggal cukup kurangin aja, nanti dia akan down. Dan semua udah diberikan dari kilat. Oke, nah tadi berikut adalah beberapa kegunaan ya dari setiap mountingnya dan peruntukan memang laser level ini untuk apa ya. Dan tinggi tripod ini ya, dia mencapai di 120 pada saat maksimal kita tinggiin seperti ini. Jadi memang ada 2 step yang seperti ini. Dan satu hal lagi, kalau pada saat kalian menggunakan tripod levelnya tidak ketemu, kalian cukup menyetel di bagian kakinya saja ya, karena memang kaki ini kan kita bisa set up ya. Jadi misalnya lebih diturunin, dikerakin gitu. Jadi artinya sama-sama seperti untuk mounting yang ini ya. Jadi kita bisa atur untuk levelnya seperti itu. Dan remote ini ya benar-benar sangat berguna sekali. Bergunanya pada saat yang pastinya di saat kalian ya susah untuk menempatkan laser ini ya, karena kalau kalian ingin memasang jarak tinggi dari lantai ya, anggap 200 ya, ataupun gini deh, kalian mau masang plafon ya. Nah, rangka plafon yang kalian akan pasang ya, berarti kalau anggap tinggi ceiling ini atau mencapai plafon dari lantai dia di 2,80 meter atau 3 meter kita anggap. Nah, berarti laser ini harus ditempatkan setinggi 3 meter. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi harus kita tempatkan setinggi di 3 meter supaya ngeleveling rangka dari mana pada si plafon ini ya benar-benar bisa terukur semuanya secara merata di 3 meter. Nah, coba bayangin kalau nggak ada remote ini. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Jadi kalau kita udah ngerasa nggak butuh, kita matiin, dan di saat kita butuhkan kita tinggal cukup posisi on ya. On yang ada di sini adalah posisi standby dengan syarat ini harus on dulu ya, seperti ini ya. Nah, jadi harus bisa digaris bawahi ya. Jadi kita bisa matiin alat ini dalam posisi standby ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita tinggal hidupkan ya.
Menarik sekali yang pastinya ya, dan gua rasa ya, alat ini benar-benar sangat membantu banget, nggak sampai 1 juta, tapi yang pastinya mempermudah kalian untuk bekerja ya. Dan nantinya ya kira-kira ada produk kilat apa lagi yang akan direview di channel ini ya. Sepertinya ada beberapa yang menarik yang cukup memikat mata gua untuk kita review, dan kita nanti mungkin kita akan coba review yang lebih menarik dari produk kilat ini. Oke, gue Gugun bersama tim pamit undur diri, dan gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Pastikan kalian cek untuk link pembeliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.